Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasara al-ummah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina amma ba'd. Sesepuh bin sepuh para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, jamaah masjid atau jamaah kajian anak pagi Masjid Baitul Matin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, suri dan kita. Semoga kita telah menjadi umat yang akan dikumpulkan bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa di masjid ini untuk sekedar mengkaji, membedah tentang apa itu kemerdekaan di dalam Islam menurut Al-Quran. Kemerdekaan yang dahulu diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan ngiras-ngirus kita juga dalam rangka menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus. Maka insya Allah tema ini relevan ya, dihadirkan di tengah-tengah kita di hari-hari ini untuk juga menggelorakan semangat kita dalam mengisi kemerdekaan dan bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam memaknai kemerdekaan itu secara benar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di Jazirah Arab. Waktu itu kondisi Jazirah Arab luar biasa, dan sekelilingnya peradaban-peradaban yang mengelilingi Jazirah Arab luar biasa. Ada banyak peradaban atau bangsa besar waktu itu ya, selain Arab. Ada di sana Persia, ada Romawi, ada Yunani, ada India. Itu adalah peradaban besar yang memang sejak dulu sudah eksis ya. Kalau Persia ya, dikenal dengan ajarannya tentang Zoroaster ya. Salah satu ajarannya itu luar biasa. Jadi ketika seorang suami meninggal, istri menjadi janda, yang paling berhak menikahi itu anaknya sendiri atau saudaranya ya, saudara laki-lakinya. Ada juga ajarannya tentang Masdaqiyah yang menjadikan wanita itu disamakan sebagai harta benda, bisa diwariskan dan dimiliki bersama oleh masyarakat. Itu ajaran dulu Persia. Kemudian kalau di Romawi dulu adalah mereka bangsa penjajah, terkenal dengan imperialisme ya, dengan kedoliman yang luar biasa, yang menjajah kemana-mana ya. Mesir termasuk adalah bekas jajahannya. Kemudian di sana juga ada Yunani di Eropa ya. Yunani di sini lebih terkenal dengan bangsa yang mistis, banyak mitos-mitos ya, yang kemudian menjadikan filsafat di sana begitu subur hidup ya. Dan di sana juga ada India, yang di sana sudah
ada agama Hindu-Buddha yang kita kenal, dewa-dewa dan seterusnya. Di tengah bangsa-bangsa yang mapan di situ, Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab untuk menjadi pionir, untuk menjadi awal munculnya Islam. Jazirah Arab waktu itu sangat tidak dikenal di peradaban dunia, tidak ada apa-apanya. Ya. Jazirah Arab itu tidak ada. Coba kita lihat peninggalan di Arab apa, kecuali adalah Ka'bah. Ya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab itu adalah karena alasan Jazirah Arab dianggap dalam tanda kutip itu bangsa yang masih perawan, ya. Masih perawan di sini karena belum terjamah dengan tadi, ya, dengan pemikiran-pemikiran liar yang tadi seperti Persia, seperti Yunani, seperti Romawi dan seterusnya. Ya. Nah, Jazirah Arab ini dianggap ya, masih steril, meskipun di sana juga ada istilahnya kebodohan-kebodohan yang kemudian dikenal dengan jahiliyah. Ya, jahiliyah ini karena mereka tidak tahu, ya, mereka itu tidak tahu. Sehingga rangkuman dari kondisi waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ya, manusia masih dalam keadaan belencengan akidah, masih dalam kemerosotan akhlak moral yang luar biasa, penindasan dan perbudakan ada di mana-mana, ya. Kemudian ilmu pengetahuan tidak dipentingkan. Ini kondisi bangsa-bangsa di sekitaran Arab secara umum. Di Arab sendiri, ya, Arab itu kan berasal ya, Arab ya bahasa Arab ya, Aroba. Aroba itu kan artinya kalau secara bahasa artinya itu Pak, gelinding, roda. Makanya orang Arab itu nomaden hidupnya, gelinding seperti roda. Dari sini ke sini ke sini, mereka hidup ya sesuai dengan sekiranya di situ ada mata pencaharian yang bisa dinikmati, maka disitulah mereka hidup gitu ya. Makanya mereka dinamakan Arab karena Aroba itu berat, maknanya itu roda. Mereka itu gelinding hidupnya dulu, nomaden. Padang pasir ya, Arab terkenal dengan padang pasir. Ini tipikal mereka, orang Arab itu seperti pasir, ya, sulit untuk disatukan. Kalau kita ambil pasir ya, pasir di pantai atau pasir kali ya, kita ambil ya pasir yang kering terutama ya, kita ambil, kita kepel-kepel, kita ini bubar lagi, sulit disatukan. Beda dengan kita orang Jawa, filosofinya kita adalah dari tanah liat, mudah kita ambil, mudah kita kepal-kepal, mudah disatukan. Makanya orang Indonesia mudah menyatu, ya. Kalau orang Arab itu sulit. Suku Khazraj, suku Aus itu ribuan tahun perang, ya, antar suku perang, ya, karena kejahilian mereka, kejahiliahan mereka. Mereka dalam keadaan ummi, masyarakat yang ummi, yang tidak hanya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, karena takaran kepintaran orang pada waktu itu, orang Arab itu memang justru ketika orang semakin tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu orang yang paling pintar. Tetapi yang hafalannya paling kuat gitu. Ya, jadi takaran orang pintar waktu di zaman jahiliyah di Arab itu adalah dia hafalannya kuat tapi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nah, itu pintar sekali ya. Membuat syair-syair ya kan. Kemudian syairnya kemudian dipentaskan, dilombakan di pasar bukan ya. Kemudian yang menang dapat hadiah. Nah, itu kebiasaan orang Arab waktu itu. Tetapi yang menjadi guru dari bangsa Arab adalah fanatik kesukuan. Ya, mereka itu fanatik kesukuannya luar biasa. Perang antar sukunya sangat besar sekali. Ya. Kemudian kejahiliahan mereka mendudukan wanita juga tidak pada yang semestinya. Ketika ada bayi lahir, ya, perempuan kemudian dikubur hidup-hidup, ya kan. Nah, itu adalah kondisi bangsa Arab. Ya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Arab, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah banyak sekali hikmah, banyak sekali alasan. Nabi dahulu sebelum diangkat sebagai rasul, beliau punya salah satu kebiasaan itu bertahanus. Bertahanus itu berdiam diri. Terutama adalah ketika beliau menjelang umur 40 tahun, ya. Beliau sering pergi ke Gua Hiro, ya, untuk bertahan
tahanus, untuk berdiam diri, barang seminggu, sebulan, kadang lama gitu ya. Paling pulang ke rumah ya, beliau menambah bekalnya ya, mengambil bekal yang sudah disiapkan oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Apa yang beliau lakukan ya, yang dilakukan oleh Nabi ketika di Gua Hira? Renung, memikirkan kenapa bangsa Arab yang ada di sekelilingku ini begini ya, kondisinya begini ya. Maka ketika bulan Ramadan ya, beliau berada di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril ya, dipeluk oleh malaikat Jibril. Ya nggak tahu itu malaikat Jibril atau siapa, itu nggak tahu, Nabi Muhammad ya waktu itu. Yang jelas adalah makhluk besar, punya sayap, kemudian tiba-tiba memeluk dan mengatakan Iqra ya Muhammad, Iqra ya. Ma'ana biqari, kata Muhammad, saya nggak bisa baca ya. Terus diulang-ulang sampai kemudian didekat betul di dalam dadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai ayat ini. Nabi lari ke rumah menjumpai atau menemui Khadijah. Zamilu diminta diselimuti ya, karena beliau ketakutan. Taunya itu adalah malaikat Jibril setelah minta atau konsultasi ya kepada pamannya Khadijah ya, yang waktu itu beragama Nasrani. Oke, ini adalah ayat ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ya, bahwa Muhammad itu adalah sebagai Rasulullah yang dipilih dari bangsa Arab itu sendiri. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengutus fil ummiyina, di dalam bangsa yang ummi, yang tidak mengenal baca tulis ya. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari bangsa mereka sendiri. Sengaja Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul sebagai pembawa risalah dari kalangan manusia. Supaya apa? Supaya mudah dikenali, mudah ditiru, mudah diteladani. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan itu dari bangsa malaikat, ya kita nggak bisa lihat barangkali, kita sulit ya. Maka dipilih oleh Allah itu adalah dari kalangan manusia sendiri dan dari bangsa Arab itu sendiri. Yang mana bangsa Arab juga sudah mengenal kepribadian Nabi dari jauh-jauh hari. Apa tugasnya? Yatlu 'alaihim ayatihi. Pertama ini, membacakan kepada mereka, kepada bangsa Arab waktu itu adalah ayat-ayat Allah tentang keesaan Allah, tentang ayat kauniyah, tentang ayat Qur'aniyah, supaya dibacakan kepada mereka tentang hakikat tauhid ya. Wa yuzakkihim, dan supaya membersihkan mereka dari moral-moral yang tercela, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan supaya mengajarkan kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah, ilmu-ilmu pengetahuan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Nah, ini. Maka Rasulullah SAW berada di Mekah selama 10 tahun ya. Beliau berdakwah. Misi utama Rasul apa? Adalah yang paling pertama menegakkan tauhid. Misi Rasul yang pertama adalah yang pertama menegakkan tauhid. Beliau dakwah selama 10 tahun ya, berada di Mekah adalah untuk menegakkan tauhid yang paling pertama ditanamkan. Beliau belum dakwah tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, belum disampaikan waktu itu. Itu baru disampaikan ketika beliau di Madinah ya. Setelah 10 tahun menjadi Rasul, hijrah ke Madinah, baru disampaikan tentang ajaran-ajaran itu. Tetapi penanaman tauhid begitu lama, 10 tahun ya. Beliau berada di Mekah sambil berdakwah, mulai dari dakwah yang sirri kepada para saudara-saudara dekatnya, kepada para teman-temannya, kepada para budak ya. Itu ya. Makanya dakwah tauhid ini adalah menjadi misi utama oleh setiap Rasul ya. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dakwah utama setiap Rasul adalah menegakkan tauhid ya. Tetapi kalau dakwah syariah tentang ajaran-ajaran,
tentang sholatnya bagaimana, tentang ekspresi dalam beribadah bagaimana, itu beda-beda ya antara nabi satu dan nabi yang lain. Tetapi kalau tauhid itu adalah sama semuanya, yaitu adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah zat yang maha tunggal yang wajib disembah. Ini adalah misi utama. Makanya di sana sahabat Umar yang meriwayatkan satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Memerangi ya, bukan membunuh. Artinya memerangi itu apa? Di sana ada perlawanan antara dua pihak, ada motif, ya kan? Beda kalau asal membunuh, kamu mau masuk Islam enggak? Kalau enggak saya bunuh, itu lain cerita. Ya. Itu namanya membunuh, bukan memerangi. Ya. Kalau perang itu ya ada motif, orang mendolimi dulu atau motif lain, kemudian karena Rasulullah SAW perang, ya, yang tercatat di dalam buku sejarah itu ada sekitar 50-an peperangan ya di masa Nabi. Itu motifnya kebanyakan adalah karena umat Islam dijaili terlebih dahulu, didolimi terlebih dahulu, baru Rasulullah SAW membalas. Ya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yutuz zakat, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau orang itu ya sudah bersyahadat, sudah menunaikan salat, sudah berzakat, maka mereka terlindungi, maka mereka itu merdeka, maka mereka itu menang. Ya. Dilindungi jiwanya, dilindungi darahnya, ya. Dilindungi hartanya. Oleh sebab apa? Oleh sebab syahadat, ya, bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul. Maka tauhid ini adalah hakikatnya bagaimana kita mencapai kemerdekaan yang hakiki. Ya. Sebagai kita hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka bertauhid itu adalah satu-satunya jalan untuk kita memerdekakan diri, untuk kita memenangkan jiwa kita dari segala nafsu, dari segala penyembahan kepada selain Allah. Maka hakikat mendirikan tauhid itu adalah misi utama dalam kerasulan dan misi utama dalam memerdekakan manusia. Ini adalah menegakkan tauhid. Oleh karenanya ya, di sana ulama-ulama mengajarkan ya, bagaimana kita supaya menjaga tauhid kita supaya tidak sampai lepas, supaya tidak tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan ya. Di sana kita sering diingatkan oleh ustaz-ustaz kita, oleh ulama-ulama kita untuk menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang musyrik, kepada hal-hal yang di situ menyekutukan Allah. Ya. Amalan-amalan bid'ah yang kemudian di situ kita bisa menjadikan kita terjerumus kepada menduakan Allah ya, seperti berdoa kepada selain Allah, meminta kepada ahli kubur misalnya. Ya, meminta atau mempercayakan sesuatu nasib kepada jimat-jimat, ya. Itu semuanya diberantas oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, misi utama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misi yang kedua Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku itu diutus adalah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak, menyempurnakan kebaikan moral, menyempurnakan karakter bangsa. Kalau bahasa kita ya, akhir-akhir ini adalah pendidikan karakter. Itu adalah misi utama Nabi Muhammad SAW ya. Sejak dahulu beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita ketika mencari teladan, mencari sosok yang untuk kita patuhi,
Muhammad SAW adalah sosok yang utama, yang paling berhak untuk kita ikuti. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah misi utamanya adalah menghidupkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat apa? Tentang perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat Nabi Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah deklarasi beliau menjadi rasul, ya. Karena dengan ayat ini turun Nabi Muhammad menjadi rasul, adalah perintah untuk membaca, perintah untuk mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya, tidak dibatasi, yang kemudian ilmu pengetahuan itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip-prinsip agama. Makanya Iqra di situ dilepas. Silahkan baca, di sini tidak dibatasi membaca buku, membaca Al-Quran saja atau apa. Tetapi Iqra silahkan baca. Tetapi prinsipnya adalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi prinsip. Ini 3 poin ini adalah misi utama Rasulullah SAW untuk membangun peradaban yang merdeka, untuk membangun peradaban yang menang. Nah, maka di sana dakwah Nabi Muhammad SAW ada banyak strategi. Beliau melakukan dakwah itu mempunyai banyak strategi. Salah satunya adalah ada 3 ya, strategi utama yang dilakukan oleh Nabi dalam dakwah di lingkungan masyarakat Jazirah Arab yang waktu itu dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kelam. Yang pertama adalah strategi tahrim, menolak sesuatu budaya, tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab yang itu bertentangan dengan agama Islam. Yang paling utama apa? Menolak penyembahan berhala, menolak perbudakan, menolak adanya judi, adanya riba, ditolak, diberantas habis-habis. Ini dakwah Nabi, tegas dengan hal-hal seperti ini. Ketika bertentangan dengan ajaran prinsip Islam, maka itu ditolak, tegas, ya. Sangat tegas, ya, Nabi SAW, ya. Kemudian yang strategi kedua apa? Beliau adalah tabir, yaitu adalah ada tradisi-tradisi, ada budaya bangsa Arab yang kemudian tidak diberantas secara total, tetapi diambil prinsipnya, poin besarnya diambil, kemudian substansinya yang dirubah. Seperti apa? Misalnya adalah ajaran akikoh. Ya, kita semua tahu akikoh, ya. Akikoh itu ketika kita punya anak, kemudian di hari ke-7 kita disunahkan untuk menyembelih kambing, gitu ya. Kalau anak kita perempuan maka 1 kambing, kalau laki-laki 2 kambing. Ini dari dulu zaman jahiliyah memang sudah ada. Tetapi yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah apa? Mereka menyembelih kambing itu, kemudian darahnya diambil, diusap-usapkan kepada si kepalanya bayinya itu. Tujuannya untuk apa? Supaya bayinya itu bersih dari segala dosa dan menjadi bayi yang suci. Tujuannya itu. Nah, poin-poin itu dihilangkan oleh Nabi SAW. Tetap menyembelih kambingnya tetap diadakan, tetapi kemudian yang tadinya itu darahnya itu diambil untuk ini nggak boleh. Untuk menyucikan bayi apa simbolnya? Dicukur di usia ke-7, ya. Disunahkan untuk mencukur rambut si bayi itu, ya, supaya bersih. Bukan kemudian membersihkan bayi itu dengan melumuri darah, ya, kepala bayi dengan darah kambing, tidak, tetapi adalah dengan dicukur, gitu kan. Kemudian daging akikohnya bagaimana? Disedekahkan. Nah, seperti itu. Jadi poin besarnya diambil, menyembelih kambingnya diambil, tetapi substansinya dirubah, ya. Seperti lagi misalnya ada anak angkat. Dahulu ketika seseorang mengangkat anak, ya, ada anak terlantar misalnya diangkat sebagai anaknya, itu langsung dinasabkan kepada dirinya. Seperti dulu Rasulullah juga pernah mengangkat, ya, Zaid bin Harisah kalau tidak salah, ya, diangkat, ya, sebagai anak angkatnya. Itu dinasabkan langsung kepada beliau bin Muhammad gitu. Tapi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi mengangkat anaknya tetap boleh, tetapi penasabannya yang kemudian diluruskan. Nah, ini adalah namanya tabir, strategi dakwah tabir.
Jadi tidak semua kemudian budaya-budaya itu diberantas, semua itu tidak dipilih-pilih. Kemudian yang selanjutnya ketika adalah tahmil, budaya atau tradisi itu diterima ya dan dilanjutkan apa adanya atau kadang disempurnakan lagi. Seperti apa bangunan Ka'bah? Ya, jadi bangunan Ka'bah itu waktu itu pada masa Rasulullah SAW, Nabi itu punya keinginan sekali untuk merenovasi Ka'bah sesuai dengan bangunan yang dulu dibangun oleh Sayyidina Ibrahim. Ya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail. Ya. Jadi dahulu yang mendirikan ada riwayat yang menyebutkan bahwa aslinya yang membangun Ka'bah pertama kali itu Nabi Adam, katanya seperti itu. Kemudian direnovasi atau ditinggikan tiang-tiangnya oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Makanya bunyi ayatnya adalah wa id yarfa'u Ibrahimul qa'ida, ketika Ibrahim itu meninggikan lagi tiang-tiang Ka'bah. Ini adalah menurut kisahnya seperti itu ceritanya. Nah, tetapi karena perang sukuan, orang Arab perang terus ya kan, Ka'bahnya dirubah-rubah juga. Nah, pada zaman Nabi SAW itu ketika beliau belum diangkat jadi Nabi itu pernah banjir di Saudi ya, di Mekah sana pernah banjir yang kemudian menjadikan Ka'bah itu roboh. Dibangun lagi oleh bangsa Quraisy, urunan donasi ya, kayak kita warga Muhammadiyah suka berdonasi ya kan, membangun sesuatu. Nah, tetapi dibangunnya itu tidak sesuai dengan yang dulu versinya Nabi Ibrahim. Nah, maka Rasulullah itu ingin sekali mengembalikan bangunan Ka'bah itu menjadi versinya Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, seandainya bangsa jahiliyah ini sudah mapan keimanannya, tidak karena mereka terlalu dekat dengan keislaman mereka, artinya mereka itu baru masuk Islam ya, bukan karena mereka baru masuk Islam, ini saya akan bangun kembali Ka'bah ini sebagaimana dahulu bangunan Nabi Ibrahim. Artinya Nabi di sini menjaga perasaan bangsa jahiliyah yang waktu itu membangun Ka'bah dengan donasi tadi, ya, menjaga perasaan mereka yang sempoyong membangun Ka'bah itu. Kalau Nabi SAW kemudian merubah kembali, gitu loh, ya, merubah kembali. Padahal mereka para masyarakat Arab waktu itu baru masuk Islam. Kecewa, kata Nabi. Ya udah, daripada mereka kecewa, biarkan bangunan Ka'bah seperti yang mereka bangun. Masalah, mereka baru masuk Islam, gitu kan? Ini contoh pertama, contoh dakwah Nabi. Yang kedua adalah larangan perang di bulan suci. Itu diantaranya juga Nabi SAW meneruskan ini tradisi dahulu. Kemudian di dalam Islam juga tidak boleh perang di bulan suci. Bulan suci ya Arba'atul Hurum ya. 4 bulan suci yang disucikan Arba'atul Hurum ada 4. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya kan, ada 4 Arba'atul Hurum. Kemudian adalah misalnya dalam transaksi muamalah ada akad mudharabah. Ya, kalau kita di sekarang ini era sekarang banyak bank-bank syariah yang bermunculan dengan akad mudharabah. Akad mudharabah ini sudah ada dari zaman jahiliyah. Dahulu Nabi SAW ketika masih bujang, beliau menjadi mitranya Khadijah, ya, itu akadnya mudharabah bagi hasil, ya, bagi hasil. Nah, ini diteruskan tradisi ini, ya, tradisi yang baik diteruskan, tradisi yang kurang baik dibenahi. Tradisi yang sangat tidak baik dibuang. Nah, itu dakwahnya Nabi. Ikhwani fillah sallallahu alaihi. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat Madinah, ya, membangun sebuah negara yang merdeka, yang menang, itu melalui beberapa pendekatan tadi, ya, pendekatan dakwah yang tadi disebutkan, sehingga membangun masyarakat civil society, ya, membangun masyarakat madani yang mapan, ya, yang tidak kagetan, yang kemudian dewasa, yang mau berjuang dan seterusnya, dan tidak pilih-pilih, ya. Nabi SAW yang mau masuk Islam harus orang kaya saja, misalnya orang ningrat saja, orang bangsawan saja, enggak. Justru para pembela Islam yang pertama banyak para budak yang dahulu itu sangat di nomor 2 bahkan dijadikan seperti hewan gitu ya, karena sebagaimana kita yang membajak sawah itu pakai sapi, pakai kerbau,
budak dulu di Arab digunakan untuk seperti itu gitu ya. Nah, maka Islam membuang ajaran perbudakan itu. Bahkan para budak yang kemudian sudah masuk Islam diangkat derajatnya luar biasa. Seperti siapa? Bilal bin Rabah yang kemudian menjadi muadzin utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran-ajaran Islam di sana banyak yang kemudian mengajarkan bagaimana ketika orang misalnya melanggar sesuatu hukumannya memerdekakan budak. Tujuannya apa? Supaya budak itu dengan lambat laun secara otomatis selesai. Kemudian adalah Nabi mempersaudarakan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang dilakukan pertama kali apa? Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Membangun masyarakat dulu ya, supaya masyarakat itu sadar akan persatuan, sadar akan pentingnya kekuatan ya dengan persatuan itu. Kemudian yang kedua adalah membangun masjid ya, bangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sebetulnya Masjid Quba ya, ketika beliau perjalanan hijrah, beliau itu kan transit ya di Quba. Di Quba, kemudian transit di Quba itu beliau membangun masjid yang kemudian dikenal Masjid Quba. Kalau orang umroh, orang haji biasanya ziarah juga ke sana ke Masjid Quba. Kemudian beliau sampai di Madinah membangun masjid lagi yang kemudian kita kenal Masjid Nabawi. Ya. Kemudian adalah beliau membentuk konstitusi, ya konstitusi. Di antaranya adalah perjanjian yang paling dikenal adalah Piagam Madinah. Yang dengan Piagam Madinah itu bangsa Yasrib yang kemudian dikenal dengan Madinah, yang itu terdiri dari beberapa suku. Secara etnis ada beberapa suku, kemudian secara agama ada banyak agama di sana. Ada yang memeluk Yahudi, ada yang memeluk Nasrani, ya, ada yang paganis menyembah berhala, ada yang Islam. Disatukan oleh Nabi dengan perjanjian yang disebut Piagam Madinah, menjadi konstitusi utama, konstitusi pertama di dalam peradaban dunia. Diakui oleh para peneliti, ya, para pakar bahwasanya Piagam Madinah adalah salah satu piagam yang menjadi pelopor bangsa yang berperadaban. Ya. Isinya apa? Menyatukan semua elemen bangsa menjadi satu. Yang Yahudi, yang Nasrani, suku Aus, suku Khazraj dan seterusnya itu disatukan dalam satu perjanjian kebangsaan untuk membela tanah air, yaitu tanah air Madinah. Ya. Tidak membedakan suku, tidak membedakan agama. Ketika mereka berjuang sama-sama untuk Madinah, maka semuanya harus dilindungi. Itu ajaran prinsip yang dibangun oleh Nabi pada awal mula membangun Madinah. Yang kedua, ya, ini tagnya, ini Piagam Madinah tagnya. Di antaranya ini nomor 1, innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ya. Sesungguhnya ini suku Quraisy, Yasrib dan seterusnya, ya, suku-suku yang lain itu adalah umat yang satu, bangsa yang satu, tidak dibeda-bedakan. Ya. Mereka sama-sama berkewajiban membela Madinah. Ya. Ketika ada satu suku yang dilukai oleh bangsa lain, maka semuanya juga harus membela. Isinya kurang lebih seperti itu Piagam Madinah. Ya, ini yang kedua yang juga luar biasa, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Perjanjian Hudaybiyah ini luar biasa. Ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Pada waktu itu Nabi SAW ingin umroh, ya, melaksanakan umroh ke Mekah, ya, membawa para sahabatnya, ya, sejumlah 1.400 sahabat. Ayo kita umroh bareng menuju ke Mekah. Pada waktu itu merencanakan umroh pada bulan Dzulqa'dah, ya. Beliau berangkat, ya, kemudian sampai ke Dzulhulaifah, atau ada yang membaca Dzulhalifah, Bir Ali gitu ya. Nabi Muhammad kemudian mengutus seorang utusan, kamu coba ke Mekah dulu, lihat kondisi orang Mekah sekarang sedang ngapain, sedang apa. Ternyata setelah dilihat orang Mekah waktu itu sudah berkumpul menghimpun kekuatan yang jumlahnya ribuan. Tujuannya apa? Mau menghadang
umat Islam yang di situ merencanakan umroh, mau dijegal, ya, mau dihalang-halangi. Nah, mendengar itu Rasulullah SAW meminta pendapat kepada para sahabatnya, wahai sahabat, kira-kira kita mau ngapain? Maka di situ Abu Bakar memberikan pendapatnya, wahai Rasulullah, kita jalan terus. Kita berangkat dari Madinah adalah tujuannya adalah untuk umroh, untuk beribadah. Kita tidak berniat untuk berperang. Kita semua tidak membawa senjata. Kita hanya membawa bekal seadanya. Maka di situ Rasulullah tetap melakukan perjalanan. Setelah hampir dekat dengan Mekah, Rasulullah mengutus Utsman, kamu coba melakukan negosiasi, karena beliau itu adalah proklamator dulu, ya kan, dikenalnya Utsman bin Affan. Nah, kemudian negosiasi dengan bangsa Quraisy, yang kami kesini cuma mau umroh, tidak mau ngapa-ngapain, ya. Tetapi ditahan di situ Utsman sampai berhari-hari, sampai kemudian diisukan bahwa Utsman itu dibunuh oleh Quraisy. Nah, mendengar itu orang Muslim juga akhirnya kan banyak yang tersulut, ya. Itu sengaja isu itu dimunculkan, ya, supaya Muslim juga tersulut. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW tetap melakukan perjalanan masuk ke Mekah. Nah, kemudian ternyata Utsman itu alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat dan membawa berita bahwa orang Quraisy siap untuk melakukan perjanjian, yang kemudian perjanjian ini disebut perjanjian Hudaybiyah, ya. Di dalam perjanjian Hudaybiyah ini luar biasa. Di sana orang Quraisy itu diwakili oleh namanya Suhail bin Amr, ya, Suhail bin Amr. Kemudian dari orang Muslim itu diwakili oleh Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, gitu kan. Nah, ketika melakukan perjanjian, ya, ketika mau menulis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suhail menolak, Pak, jangan pakai Bismillah, kita nggak tahu Bismillah itu apa, gitu kan. Nah, Suhail mengatakan, Amar Rahman, fawallahi ma adri ma huwa, walakin uktub bismikallahumma kama kunta taktub. Ya, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ajaran kamu, gitu kan. Tulis saja Bismikallahumma, tulis saja Bismikallahumma, dengan menyebut nama Tuhan itu saja, jangan Bismillahirrahmanirrahim, kata Suhail. Nah, mendengar itu orang Muslim nggak terima. Wallahi la naktubu illa Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus menulis perjanjian ini dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tetapi kata Nabi, udah nggak usah. Yang penting kan substansi perjanjiannya, ya kan. Kalau ini kan cuma istilahnya formalitas, istilahnya. Uktub bismikallahumma, tulis saja bismikallahumma. Nah, maka Ali menulis bismikallahumma dengan menyebut nama Tuhan, gitu aja. Tsumma qala hadza ma qadu alaihi Muhammadur Rasulullah. Ya, setelah isinya itu disepakati, ya. Jadi isinya itu diantaranya adalah melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian orang Islam itu tahun itu tidak boleh umroh, harus kembali lagi ke Madinah. Umrohnya tahun depan. Itu pun hanya diberi waktu 3 hari umrohnya. Ya. Kemudian setelah itu perjanjiannya adalah orang Quraisy yang datang ke Madinah kemudian memeluk Islam harus dikembalikan, nggak boleh selama perjanjian 10 tahun itu. Tetapi ketika ada orang Madinah pergi ke Quraisy kemudian masuk lagi ke agama lama, agama kafir Quraisy, itu nggak boleh dikembalikan. Nah, berarti secara secara dohir itu kan merugikan umat Islam, ya. Sehingga di situ juga aslinya banyak yang nggak menerima. Makanya Umar itu sampai nggak menerima, sampai mengatakan, wahai Rasulullah, jenengan ini masih nabi itu tidak, masa melakukan perjanjian kayak gini. Umar menolaknya sampai setegas itu. Ya, tapi Rasulullah sebagai sosok pemimpin sangat bijaksana, ya kan. Nah, ketika perjanjian itu selesai ditulis, Rasulullah kemudian, ya, sebagai penutup perjanjiannya itu Rasulullah mengatakan hadza ma qadu alaihi Muhammadur Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah. Lagi-lagi Suhail tadi nggak terima lagi, Pak. Beliau Suhail mengatakan wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadatnaka 'anil bait wa la qatalnaka. Saya nggak tahu kalau kamu itu utusan Allah, saya nggak tahu kalau kamu itu Rasulullah. Kalau kami tahu kamu Rasulullah, kami tidak akan menghalangi kamu. Hapus, jangan pakai kata Rasulullah, pakai tulis saja Muhammad ibnu Abdillah.
boleh saja seperti itu ya. Nah, maka Rasulullah juga ya sudah banyak yang protes, jangan pakai Rasulullah aja ya, karena supaya kondisinya tetap kondusif ya, persatuan itu yang dipikirkan oleh Rasulullah ya, maka Rasulullah juga alai ya sudah boleh saja Muhammad ibnu Abdillah. Ini yang kemudian menjadi pelajaran penting bagi para mujahid-mujahid kita, para mustahid konstitusi yang dahulu pada tahun 1945 itu berjuang untuk kemerdekaan. Di sana ada Ki Bagus Hadikusumo ya, dari kita Muhammadiyah, dari NU ada Kiai Haji Wahid Hasyim yang kemudian istihadnya ke sini dengan ya kita tahu ya kan Pancasila ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang di Piagam Jakarta itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya. 7 kata dihapus ya. Demi apa? Demi menjaga persatuan. Ini kalau kata Profesor Jimli As-Siddiqi 11-12 sama perjanjian Hudaybiyah. Jumlahnya 7 kata juga. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu 5 kata. Ya, dalam ilmu nahwu itu 5 kata. Muhammad Rasulullah 2 kata, 7 kata dihapus. Ya, 7 kata dihapus pada perjanjian Hudaybiyah diganti. Begitupun dalam Pancasila ya, ada 7 kata yang dihapus. Tujuannya sama, untuk menjaga persatuan bangsa. Yang penting adalah apa? Substansinya. Yang penting adalah bagaimana isi atau materi perjanjian itu yang kemudian tidak dirubah ya. Tetapi bahwa simbol-simbol keagamaan ketika itu menjadi atau mengganggu umat lain itu tidak perlu kemudian ditampilkan seperti itu. Ini adalah strategi dakwah. Nah, makanya di sana ketika perjanjian Hudaybiyah ya, kembali ke perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan 1 tahun, 2 tahun ya kan, luar biasa. Ternyata dengan perjanjian yang secara dohir merugikan umat Islam, di sana kemudian agama Islam itu, ajaran Islam menjadi buah bibir, menjadi perbincangan banyak kaum Quraisy. Jane agama Islam itu apa sih ajarannya? Kok sampai segini hebohnya gitu ya? Sampai dipertentangkan oleh kaum Quraisy, segini hebohnya, menjadi buah bibir. Akhirnya mereka secara sembunyi-sembunyi banyak yang mempelajari Isa, banyak mempelajari Islam, tidak sadar selama sekian tahun bertambah, ternyata banyak dari perjanjian Hudaybiyah itu yang masuk Islam. Sehingga di situ di tahun ke-8 Hijriah, yaitu 2 tahun dari perjanjian Hudaybiyah, terjadilah Fathu Makkah, yaitu adalah Mekah merdeka. Ya kan? Kemenangan Mekah, yaitu kemenangan untuk umat Islam. Ayatnya ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Ketika kemenangan Allah, ketika pertolongan Allah dan kemenangan Allah itu datang, ayat ini itu adalah membicarakan tentang Fathu Mekah. Ya. Fathu Mekah itu aslinya terjadi kenapa? Karena dahulu ketika perjanjian Hudaybiyah ini berlangsung, ya, itu kan suku-suku yang mau ikut Nabi Muhammad silahkan, begitupun suku-suku yang mau ikut Quraisy juga silahkan, kecuali kalau yang mau masuk Islam mengikuti agama mereka itu harus dikembalikan gitu ya, seperti yang tadi itu. Nah, ada suku Huza'ah namanya, itu membela Rasulullah. Kemudian ada suku Banu Bakar yang kemudian membela Banu Quraisy ya, membela kafir Quraisy. Antara Huza'ah dengan Banu Quraisy itu dari dulu memang berantem ya, perang suku terus. Nah, kemudian pada 8 Hijriah ini Banu Bakar itu datang kepada Quraisy meminta pertolongan, meminta bantuan. Saya ingin memerangi Huza'ah, yang mana Huza'ah itu menjadi sekutunya Nabi Muhammad gitu kan. Nah, setelah itu mereka betul mau memerangi. Nah, ketika Huza'ah diperangi oleh Quraisy dan tadi Banu Bakar, Nabi nggak terima karena Huza'ah itu kan sudah menjadi sekutunya. Berarti mereka orang Quraisy menyelisihi atau menentang perjanjian Hudaybiyah. Dengan itu kemudian Rasulullah mengumpulkan bala tentaranya sejumlah 10.000 pasukan,
berangkat ke Mekah bareng-bareng, dibagi 10.000 pasukan itu menjadi empat regu. Ada yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ada yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, ada yang dipimpin oleh Ubaidah bin Jarrah, ada yang dipimpin oleh Zubair bin Awam. Jadi menjadi 4 kelompok. Datang bersama-sama dari Madinah ke Mekah, dikepung tuh Mekah, Pak. Dikepung Mekah sehingga orang Mekah itu kemudian tidak bisa berkutik apa-apa, ya. Kemudian terjadilah yang disebut Fathu Mekah. Orang bangsa Quraisy menyerah, ya, dan banyak yang di hari itu masuk Islam. Itu terjadi pada hari Jumat bulan Ramadan. Itu terjadi pada, kalau di dalam buku tarikh itu tanggal 20 Ramadan, hari Jumat. Kita merdeka juga hari Jumat, tanggal 17. Itu pun bulan Ramadan, ya 11-12, ya 11-12. Jadi sejarah kita itu, kalau kita telusuri itu banyak sisi-sisi kesamaan dengan dulu perjuangan Rasulullah, ya. Maka ketika Rasulullah SAW sampai ke Mekah dengan pasukannya yang luar biasa itu, pimpinan Quraisy Abu Sufyan itu kemudian masuk Islam, ya, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, ya. Rasulullah di situ, apa yang beliau lakukan pertama kali di Mekah? Beliau dengan menunggangi kendaraannya kuda, beliau tawaf di Mekah, di Ka'bah, berkeliling Ka'bah atau tawaf, sembari membawa busur, membawa panah. Ngapain? Bukan memanah orang-orangnya, bukan, tetapi yang dipanah apa? Berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dipanah satu persatu oleh Rasulullah sehingga hancur berhala-berhala itu. Ini misi kemerdekaan pertama Rasulullah, yaitu apa? Menghancurkan simbol-simbol kemusyrikan. Semuanya dihancurkan oleh Rasulullah dengan panahnya. Kemudian setelah itu selesai, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, sholat 2 rakaat, mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, Rasulullah keluar lagi. Ternyata setelah beliau keluar dari Ka'bah itu, ya, melihat banyak orang Quraisy, ya, orang Mekah Quraisy yang waktu itu masih kafir sudah berkumpul banyak sekali. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya, ma tarawna, Rasulullah mengatakan, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian saya akan melakukan apa kepada kalian? Nah, kira-kira kalau bukan Rasulullah itu sudah dibantai habis itu. Karena kan dulu orang Mekah kan bagaimana membantai Rasulullah, ya, menghalangi dakwahnya. Tapi enggak, Rasulullah mengatakan kepada mereka dengan ucapan tadi, apa yang kira menurut kalian saya akan melakukan apa kepada kalian? Maka orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengatakan khair, ya, yang baik-baik saja gitu, ya, paling kurang lebihnya seperti itu, ya. Jadi, maksudnya yang minta damai gitu, ya. Mereka para orang kafir Quraisy itu meminta damai. Nah, yang biasa orang kalau sudah kepepet, sudah kan minta damai biasa lah, ya. Kalau kayak kita ketilang polisi, ya, sudah kepepet minta damai gitu, ya. Nah, tapi itu nggak baik, ya. Kalau yang kita ketilang polisi minta damai nggak baik gitu. Nah, kemudian Rasulullah kemudian menyampaikan kepada mereka, idhabu fa'amtum tulaqa, silahkan kalian pergi, kalian bebas. Kalian bebas di sini maksudnya apa? Kalian bebas, silahkan kembali ke rumah mereka. Kalian bebas mau memeluk Islam, monggo, mau tidak memeluk Islam juga silahkan. Itu yang sampaikan oleh Rasulullah pada Fatimah. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memaknai kemerdekaan yang dapat kita ambil dari sejarah perjuangan Rasulullah SAW dalam memerdekakan Madinah secara khusus dan memerdekakan Islam pada umumnya. Yang pertama adalah bagaimana misi Rasulullah untuk kemerdekaan adalah supaya manusia itu merdeka dari kekafiran dan dari kemusyrikan. Maka bagaimana bangsa kita juga di dalam kemerdekaan ini yang dibangun pertama kali oleh para founding father kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, adalah menanamkan bagaimana tauhid, menanamkan bagaimana
akidah yang tunggal, yang hak gitu ya. Nah, maka Rasulullah SAW adalah memerdekakan ya, manusia dari kekafiran. Tidak boleh kemudian orang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah bagaimana Rasulullah melepaskan manusia itu adalah dari belenggu hawa nafsu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah memerdekakan manusia dari kemaksiatan. Makanya bunyi ayat tadi ya, idza ja'a nasrullahi wal fath ini kalau kita baca maka idza ja'a nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah dan kemenangannya itu datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia memasuki Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih, setelah mendapatkan kemenangan itu fasabbih, bertasbihlah bihamdi rabbika. Ya, terus fasabbih, bertasbihlah artinya sucikan Allah, tauhidkan Allah, ya. Sucikan Allah dari segala sekutu, sucikan Allah dari segala apapun yang menjadikan Allah itu tidak murni, menjadikan kebesaran Allah itu tidak murni, ya. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mintalah ampun. Ya, ini adalah isyarat-isyarat ya, menurut para pakar tafsir, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha pemberi taubat. Bahwa kemerdekaan itu harus diisi dengan tasbih, harus diisi dengan memuji Allah, bersyukur ya, harus diisi dengan pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling utama yang menjadi kewajiban kita umat Islam dalam mengisi kemerdekaan ini adalah bersyukur. Syukur itu lawannya apa, Bu? Pak? Kufur ya. Lawan syukur itu, Bu? Kufur. Kufur itu secara bahasa artinya menutup. Ketika orang kufur, orang tidak mau bersyukur, artinya menutup ya. Artinya pintu rezekinya ditutup oleh sendirinya dengan sikap kufur. Lamanya kufur tadi syukur. Syukur itu artinya lawannya menutup apa? Membuka. Maka orang syukur itu artinya membuka. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebenarnya kalau kalian betul-betul bersyukur, kita akan tambah, terbuka. Makanya surat ini bahasa kemenangan, bahasa kemerdekaan, di dalam bahasa Arab itu disebut fatah, yang artinya juga membuka, terbuka. Artinya apa? Kita harus bersyukur supaya itu terus terbuka. Bagaimana kita bersyukur? Tidak cukup dengan hanya membaca alhamdulillah, kemudian mengadakan acara-acara yang kemudian ekspresi untuk kesenangan kita. Tidak cukup dengan hal-hal itu. Kita boleh bersenang-senang, boleh atas nama Allah itu boleh. Karena di sana ada ayatnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ayatnya seperti itu. Qul bi fadlillahi, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Kemenangan kemerdekaan ini rahmat dan anugerah bukan? Anugerah ya, anugerah dari Allah ya. Qul bi fadlika, qul fa bidzalika, maka dengan itu semua falyafrahu, kalian merasa senanglah. Artinya merasa senang dengan rahmat Allah, merasa senang dengan anugerah Allah, itu adalah ibadah. Kita disuruh bersenang. Tetapi senang-senang kita itu yang tentu ada koridor-koridornya, tidak boleh berlebihan. Tidak kemudian menjauh mengadakan Agustusan, lomba-lomba sepak bola, malahan pada main dukun. Nah, dukun cari kaca Nabi, main dukun nggak boleh. Kata Nabi, orang yang membenarkan perkataan dukun katanya apa? Katanya apa? Nah, katanya silahkan intinya tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Man ata arrafan wa saddaqa bima yaqul, ya. Gimana terusannya? Orang yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapannya, maka dia itu termasuk kesyirikan, ya, termasuk kesyirikan. Maka ketika kita mengadakan acara-acara, ya, kita yang wajar-wajar saja. Misalnya kita mengadakan acara tetapi di situ kemudian bercampur baur laki-laki perempuan yang tidak sewajarnya, itu juga tidak baik. Nah, maka bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik? Yang paling penting adalah kita bersyukur, menikmati kemerdekaan ini adalah mengoptimalkan, memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam Indonesia ini dengan sebaik mungkin. Ya, sesuai
sesuai dengan porsi dan kedudukan kita masing-masing, sesuai dengan siapa diri kita. Maka kita sebagai warga cukup kita berbuat baik, ya, cukup kita berbuat baik sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Ya. Kita bekerja dengan baik, ya, kita menjalankan tugas sesuai pekerjaan dengan baik, itu adalah dalam rangka kita bersyukur juga. Karena syukur itu adalah yang paling utama apa? Menggunakan nikmat Allah itu di dalam jalan yang benar. Nah, itu inti syukur itu di situ. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa inilah yang kemudian menjadi makna kemerdekaan untuk kita. Nah, kalau kita lihat ya, apa yang sudah menjadi bangunan bangsa kita, yang di situ kita kenal dengan Pancasila. Pancasila itu sebetulnya kalau kita lihat secara lebih seksama tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana di sana ajaran Islam, ya, hukum Islam itu menurut ulama, ya, dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis tentunya itu adalah untuk menegakkan maslahat, ya, untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan menurut agama Islam itu terwujud dengan 5 hal. Yang pertama adalah melindungi agama hifdzuddin. Yang kedua adalah melindungi jiwa, yaitu adalah melindungi kepercayaan, ya, melindungi jiwa manusia, ya. Yang ketiga adalah melindungi akal, ya. Kemudian melindungi keturunan ataupun kehormatan. Kemudian yang kelima adalah melindungi harta, yang kita kenal dengan maqasidus syariah, yaitu adalah hifdzuddin, perlindungan terhadap kepercayaan agama, hifdzun nafsi, perlindungan terhadap jiwa, yang tidak boleh membunuh dan seterusnya, ya, tidak boleh memukul orang lain. Kemudian hifdzu al-aql, yaitu adalah melindungi orang untuk berpikir, ya. Kemudian artinya di situ orang itu bebas untuk menyampaikan pendapatnya, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah hifdzu an-nasab, yaitu melindungi keturunan, melindungi kehormatan, sehingga di sana disyariatkan adanya pernikahan. Supaya apa? Supaya keberlanjutan generasi itu terus menerus. Nah, kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, melindungi kepemilikan harta. Ini adalah tujuan syariat itu untuk ini, 5 hal ini. Nah, ini di dalam Pancasila itu ada semua, ya. Ketuhanan yang Maha Esa adalah dalam rangka hifdzuddin, melindungi agama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab adalah hifdzu an-nafsi, melindungi kehidupan manusia. Kemudian persatuan Indonesia adalah hifdzu an-nasl tadi, yaitu melindungi supaya generasi itu tetap utuh, ya. Kemudian adalah hifdzul aql, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang permusyawaratan itu adalah bagaimana orang itu bisa menyalurkan pendapatnya, maka adalah hifdzul aql. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bagaimana melindungi kepemilikan kita, harta kita, supaya orang itu bisa memiliki sesuai dengan apa yang didapatkannya masing-masing dan tidak ada yang didolimi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah adalah karena kekurangan dari saya pribadi. Semoga apa yang sedikit bisa kita amalkan. Nasrullah wa barakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam dan kemerdekaan.